mendukung Iran berarti mendukung Syiah. Kalau Sunni itu dikafirkan nggak oleh Syiah? Oh ya, ada Syiah mengkafirkan Sunni. Jadi sama-sama mengkafirkan sebenarnya. Bukan cuma Syiah dengan Sunni saling mengkafirkan, intern Sunni sendiri pun saling mengkafirkan ada, intern Syiah saling mengkafirkan ada. Jadi kalau bicara tentang fakta Syiah gulat itu ada terekam dalam sejarah, baik dalam Ahlus Sunnah dan termasuk terekam dalam literatur orang-orang Syiah. Apa tuh? Yaitu orang-orang yang sampai mempertuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada. Itu kalau bagi Sayyidina Ali sendiri, ketika yang ditunjuk Abu Bakar, pandangannya bagaimana? Nanti kita ikuti dulu alurnya. Nanti kalau kita katakan Ali itu sebenarnya nggak gitu kok, nggak bersama Syiah, nanti dikira kita subjektif. Kita kupas dulu sesuai dengan logika dasar. Nanti tinggal kita bisa menilai kira-kira versi Syiah atau versi Ahlus Sunnah yang lebih logis. Inilah narasi yang keluar belakangan ini. Jadi teman-teman, meledaknya perang antara Amerika, Israel dan juga Iran, ternyata ada satu konflik irisan polarisasi baru antara Sunni dan Syiah yang sekarang seolah menjadi kontraproduktif dukungan kita terhadap Palestina. Karena di sini terlihat bahwa dukungan dari negara Arab justru saat ini bukan berpihak kepada Palestina. Nah, ini cukup pelik dan menarik untuk kita ulas dan kita kupas bersama, tentunya dengan seorang guru kita yang juga mengamati, juga kadang-kadang sering juga berdialog mengenai perbedaan antara Sunni dan Syiah. Oke, langsung kita akan ketemu dengan Ustadz Muhammad Syahrintor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah Mas Ari. Kayak nggak puasa, antum seger selalu. Apanya Ustadz? Sama aja. Sahurnya tetap sebelum fajar kan? Oh, sebelum fajar. Masya Allah. Iya. Tapi saya kalau ininya beda, Ustadz. Antum jam berapa buka Antum? Buka? Ya buka ya nunggu maghrib lah. Oh, jawabannya pas. Bukan nanti sore misalnya, kalau saya pas maghrib. Sama aja padahal. Insya Allah. Nah, kalau Antum pasti sudah paham mengamati hal ini, pasti akan larinya ke sana kan ya? Yeah. Konflik antara Sunni dan juga Syiah. Tapi sekarang ini banyak teman-teman kita, anak-anak Gen Z, untuk ya kaum muslim sendiri banyak yang belum paham sebenarnya apa bedanya, kenapa malah ribut sendiri gitu. Yang tahu pokoknya ini ada yang zolim menyerang negara Islam, ya gitu. Tentunya banyak yang nggak tahu perbedaan antara Sunni dan Syiah, taunya negara Islam aja, gitu. Bahkan untuk orang banyak yang nggak tahu bahwa perbedaan antara Arab dan Persia itu juga beda kan sebenarnya kan? Ya, itu betul, juga. Betul. Nah, sekarang ini yuk kita iris bersama, kita belah bersama, tapi bukan untuk memecah belah, tapi untuk kita jadi lebih paham dan juga nggak asal bicara dan lebih fair memandang sesuatu dan paham mengenai apa yang terjadi geopolitik sekarang ini. Dari mana enaknya saat kita bahas? Ya dari dasar berpikir dulu Mas, karena kita itu bertindak, berbuat itu berdasarkan asas berpikir kita. Jadi misalnya kita ini mau ngomongin seseorang, orang itu jahat sekalipun, timing ketika kita membicarakan itu penting. Misalnya nih, kita punya tetangga yang jahat, usil, pokoknya gak karu-karuan lah. Dia ini sudah kena kasus ini, kasus itu, narkoba, macam-macam. Nah, tiba-tiba dia dalam posisi sekarang didolimi oleh orang lain. Misalnya ada preman yang lebih jahat lagi yang kemudian bakar rumahnya, gebukin dia gitu. Apakah bijak kalau di saat yang seperti itu justru yang kita bicarakan misalnya gini, oh itu memang penjahat, itu memang orang nggak baik, syukurin, itu balasan atas perbuatan dia. Itu malah menunjukkan ya fakta. Ya, kita nggak jauh beda dari gitu. Akhirnya kita nggak jauh beda dengan orang-orang jahat yang sebenarnya. Atau jangan-jangan kita sebenarnya lebih jahat, cuma belum punya kesempatan jadi jahat aja. Nah gitu guys ya. Oh gini deh, dramanya saya setting gini Sat. Kita punya saudara. Ya. Saudara kita tuh disolimi sama satu tetangga kita nih. Dizolimi gitu. Dizoliminya ini karena ada perjanjian. Saudara kita lagi ribut nih, ada sengketa sama orang lain. Nah, orang lainnya itu punya hubungan perjanjian sama seorang yang lebih gede badannya. Yeah. Saudara kita digebukin nih. Ada yang sampai meninggal. Gitu saudara kitanya. Digebukin sama mereka nih berkoalisi dikata. Sekarang ini kita punya saudara lagi dibunuhin, digebukin, disiksa, disandra nih. Habis-habisan, lebih parah dibunuhin sama satu kelompok yang preman baru nih, premannya jahat banget, gitu, punya senjata banyak banget. Tapi saudara kita dibantuin sama yang badannya gede tadi, ikut bantuin dia.
Gitu. Apakah kita mengatakan ya nggak usah dibantu kan nggak logis. Nggak mungkin kan? Gitu. Siapapun yang bantu, ya kan? Kalau bahasanya iblis saja datang bantu, ya sudah dipersilahkan. Dia lagi dibantu sama dia nih, dibantu sama dia. Nah dia diserang sama yang preman tadi. Akhirnya gede sama gede nih berhadapan. Nah misi kita membebaskan Aqsa misalnya nih. Ya, misi kita membebaskan saudara kita yang itu nih. Betul. Yang lagi disandra sama penjahat yang tadi. Yang lagi dibelain sama yang musuhin kita tadi. Ya. Posisi kita itu mesti di mana, Ustaz? Karena kalau saya lihat gini, posisinya kalau kita bela preman yang lagi nyiksa saudara kita, kan nggak mungkin orang dia lagi nyiksa saudara kita. Iya, jelas. Tapi yang satu ini pernah menyiksa saudara kita. Iya. Nah, ini yang jadi ambigu untuk teman-teman milih berada di posisi di mana. Satu, teman-teman, kita membela itu bukan berarti keyakinan kita pindah, ya kan? Kalau logika sederhana begitu enak aja kan menjelaskannya, Mas. Ya, apalagi ini si orang jahat yang tadi ngebukin kita, dia kemudian berbuat baik ke saudara kita, terus dia ngomong, saya kemarin salah paham dengan Anda. Sebenarnya kita itu sengketa yang bisa kita dudukkan, tapi ini musuh bersama kita. Kan sebenarnya kita bisa terima, selesai. Walaupun bukan selesai dalam artian kita percaya begitu saja. Proses hukum tetap berlaku. Benar, tetapi kan dalam kondisi yang seperti ini ya, dia mau pura-pura, dia mau katakan taqiyah, ya sudah. Secara zahirnya dia itu mengatakan kalau kita saudara, saya juga perlu bantuan untuk menghadapi ibu besar ini. Ya kalau menurut logika dasar saja kita itu nahnu nahkum bidzawahir wa 'alallahi as-sarair. Kita berhukum dengan yang zahir. Orang itu kalau baik dengan kita, walaupun tadinya jahat dengan kita, gimana posisi kita? Apakah kita bisa mengatakan begini, iya ente sekarang baik, tapi dulu pernah jahat dengan saya. Emang yang dulu pernah jahat cuma orang lain aja. Kita nggak pernah jahat. Dari mana jalan kemaafan akan dibuka kalau kita selalu mengatakan kamu pernah jahat dengan saya dan kamu mungkin pura-pura dengan saya? Mas Arief bisa nyambung kan? Benar. Orang kalau sudah mengatakan saya minta maaf, kita bersaudara, saya pernah salah, ya sudahlah. Berarti pada posisi ini misalnya yang badan gede tadi yang pernah jahat sama kita digebukin. Kalau dia kalah, maka si preman itu akan bunuh kita semua. Iya. Jadi yang sekarang paling berani ngadepin justru yang pernah jahat sama kita, tapi itu lagi belain kita posisinya nih. Tapi ngomong-ngomong ini pendengar jadi bingung, ini ngomongin siapa? Nah itu dia. Kita langsung aja. Langsung aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya Mas Ari, kalau kita berbicara tentang firqah Islam, kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, faktanya di tubuh umat Islam itu ada satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Jadi ada sebagian pihak yang memang sampai mengkafirkan kelompok Syiah. Bukan cuma Syiah yang dikafirkan, Khawarij itu ada yang mengkafirkan. Padahal itu bisa dikatakan kelompok yang jelas-jelas cabang dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyepal dari Ahlussunnah kan. Itu saja ada yang mengkafirkan. Mu'tazilah itu ada yang mengkafirkan. Siapa lagi misalnya? Kelompok-kelompok Islam, Jahmiyah itu ada yang mengkafirkan. Artinya kalau bisa bicara pengkafiran, orang kan kadang legitimasi begini. Syiah itu dikafirkan kok sama ulama ini, ulama itu. Nah, bukan cuma Syiah. Bahkan mohon maaf, Asy'ariyah saja. Ada yang mengkafirkan enggak? Ada. Ada juga. Ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Yang mengkafirkan misalnya kalangan Hanabilah, ada enggak? Ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa satu kelompok itu kafir hanya gara-gara ada yang mengkafirkan, maka tidak akan ada yang tersisa dari kelompok umat Islam kecuali dikafirkan. Maliki ada yang mengkafirkan, Syafi'i ada yang mengkafirkan. Kalau Sunni itu dikafirkan nggak oleh Syiah? Oh ya, ada. Syiah mengkafirkan Sunni. Jadi sama-sama mengkafirkan sebenarnya. Bukan cuma Syiah dengan Sunni saling mengkafirkan, intern Sunni sendiri pun saling mengkafirkan ada. Intern Syiah saling mengkafirkan ada. Yang hendak saya katakan, kalau kita mencari pembenaran pengkafiran ini hanya atas nama ada yang mengkafirkan, maka tidak ada yang tersisa dari umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita suka atau tidak suka, ulama-ulama itu ketika membahas kelompok-kelompok Islam, siapapun Mas, termasuk Syiah, itu disebut dengan apa? Kelompok Islam. Kelompok di tubuh umat Islam. Jadi berarti mereka masih dianggap apa? Islam. Dianggap kaum muslimin, bagian daripada kaum muslimin. Ini bisa kita buka di kitab Milal wa Nihal, karya Al-Imam Syarhtani, beliau membahas itu. Kemudian Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fasal fi Mihal wa Nihal. Itu juga ketika menyebut Syiah ya, firaq fil Islam, kelompok dalam Islam. Nanti juga buku-buku yang hari ini belakangan diterbitkan oleh para ulama ketika mengkaji kelompok-kelompok Islam, itu tetap disebut sebagai kelompok-kelompok di tubuh umat Islam. Tapi perbedaan terbesarnya antara Sunni dan Islam, Tuhannya sama-sama Allah. Oh iya, kan? jelas. Rasulnya sama Rasulullah SAW. Jelas. Jadi yang membedakan di sahabatnya aja. Sebenarnya gini, kita lihat dulu
Syiah ini kemunculannya disebabkan karena pandangan politik itu dulu. Ya. Jadi ketika wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang Ansor itu mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, ya, berkumpul di sana untuk memutuskan mengangkat pemimpin. Nah, mereka sebenarnya sudah sepakat yang mau diangkat dari kalangan Ansor yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Tapi kemudian masuk kan Abu Bakar beserta Umar yang mengatakan itu nggak etis. Yang harusnya diangkat adalah dari kalangan Muhajirin, bukan dari Ansor. Terjadilah diskusi yang hangat. Akhirnya kesepakatannya adalah bulat antara Ansor dan Muhajirin ini nggak ada perbedaan untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah. Nah, saat itu ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar karena menganggap masalah kekhalifahan ini sebenarnya sudah ada penunjukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini versi kelompok yang nanti mendukung Sayyidina Ali. Oh, berarti memang dasarnya politik. Politik. Awalnya politik. Karena itu kemudian mereka kecewa. Nah, tentang hadis Ghadir Gum namanya, yaitu hadis yang dimana Rasul katanya manggil Sayyidina Ali, mewasiatkan sepeninggalku engkau akan menjadi penggantiku, artinya meneruskan kekhalifahan ini. Itu kalau versi Syiah dikatakan valid. Tapi kalau versi Ahlus Sunnah nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau bagi Sayyidina Ali sendiri, ketika yang ditunjuk Abu Bakar, pandangannya bagaimana? Nanti kita ikuti dulu alurnya. Nanti kalau kita katakan Ali itu sebenarnya nggak gitu kok, nggak bersama Syiah, nanti dikira kita subjektif. Kita kupas dulu sesuai dengan logika dasar. Nanti tinggal kita bisa menilai kira-kira versi Syiah atau versi Ahlus Sunnah yang lebih logis. Ya, kan gitu Mas ya. Ini ngomong-ngomong sampai buka puasa ya? Sampai sahur. Mau sahur, Masya Allah. Pingsan-pingsan yang dengar kita ini. Ya, dan intinya begitu. Kita ikuti dulu alur berpikir teman-teman yang memunculkan adanya pihak yang kecewa dengan pengangkatan Abu Bakar. Dengan mengangkat misalnya memang ada kelompok-kelompok yang menginginkan Ali jadi khalifah. Terus yang kedua memang fakta yang nggak bisa kita pungkiri, Sayyidina Ali saat itu tidak langsung membai'ah Abu Bakar Siddiq. Tetap membai'ah nanti, tapi belakangan. Nah, ini yang digoreng oleh teman-teman Syiah yang menjadi landasan berpikir kalau sebenarnya Ali itu ya nggak menyetujui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Versi mereka, Umar lah yang kemudian menekan Ali. Di riwayat ini jelas dan menggelikan dan tidak logis gitu. Jadi bukan masalah Sunni Syiahnya, logika sederhana saja mengatakan nggak mungkin ini terjadi. Gini ceritanya. Umar datangi Sayyidina Ali ke rumahnya. Dan kala itu yang menerima di depan pintu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mengatakan Ali nggak ada. Terus ceritanya cekcok lah, didobrak, intinya ceritanya dramatis. Itu Sayyidina Fatimah digencet di pintu sampai katanya ketusuk besi sampai kemudian keguguran dan itu menyebabkan sakit sampai meninggal. Intinya begitu. Karena itulah kemudian Umar Al-Faruq dianggap sebagai penjahat yang kejam karena membunuh Fatimah itu. Nah, karena itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib membai'ah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, masalah membai'ahnya Sayyidina Ali ini fakta, jelas. Diakui oleh Sunni, diakui oleh Syiah. Tentu yang tidak diakui oleh Sunni adalah perlakuan daripada Sayyidina Umar. Nggak mungkin Umar melakukan itu. Tapi Syiah mengatakan, ya itu dilakukan, ada kami tercatat dalam kitab-kitab kami. Sekarang timbangan untuk menguji cerita ini benar atau tidak, kan logika Mas. Sekarang kalau antum jadi Sayyidina Ali, yang dikenal sebagai seorang kesatria, pilih tanding yang tidak pernah kalah dalam berperang. Ada sebuah riwayat, gerbang milik Yahudi itu, Mas Ari, nggak ada yang bisa dobrak. Sayyidina Ali yang nyopot dengan tangannya sendiri, dilempar, dan setelah dilempar selesai perang, itu gerbang coba diangkat oleh beberapa orang, nggak kuat. Jadi antum levelnya kalau ngadepin Habib Nurmagomedov sama Islam Makacep itu mereka berlima, antum sendiri kalah lah gitu. Kemudian punya istri diperlakukan oleh orang seperti itu, antum gitu. So respect-respectnya lah antum ke orang yang antum hormati katakan. Tapi memperlakukan istri antum seperti Fatimah diperlakukan, antum terima nggak kira-kira? Nggak terima lah. Nggak terima. Padahal antum Mas Ari ya nggak terima, apalagi Sayyidina Ali. Logis nggak Ali istrinya dibegitukan? Yang istrinya ini bukan istri yang mengut di pinggir jalan, ini putrinya Nabi. Kalau kita jadi Sayyidina Ali, lebih baik mati lah. Ya kan? Lawan aja kan? Lawan aja, katakan saja kita kuat tapi kan kalah. Ya apa masalahnya? Yang mati kan yang laki-lakinya kan pasti kan? Iya. Kalau misalnya kalah nih, bukan wanitanya, masa kan wanita yang suka ngadepin gitu? Logika dasar pasti Sayyidina Ali akan langsung melabrak Sayyidina Umar. Kalau perlu bukan cuma Sayyidina Umar, Abu Bakar semua akan dibunuh. Paling tidak itu logika dasar sebagai seorang laki-laki kan? Ya kan? Tapi kan di sisi lain, kalau antum nggak setuju, saya ulang lagi nih biar kapok nih. Setuju ya? Setuju. Artinya kalau istri kita diperlakukan zalim, nggak mungkin
kita akan membiarkan. Minimal akan ada riwayat tambahan Sayyidina Ali ngelabrak Sayyidina Umar atau berkelahi. Udahlah, anggap aja lah Sayyidina Ali lagi gabut gitu kan, nggak pengen kelahi gitu. Minimal ngelabrak lah. Kenapa istriku kamu ginikan kan gitu kan? Itu nggak ada riwayatnya. Komplain kalau masalah itu. Jadi paling tidak komplain lah. Ini boro-boro Sayyidina Ali ngamuk nyabut pedang Dzulfikar, kemudian kalap gitu kan. Oke lah, beliau katakan lagi gabut, lagi nggak pengen berantem, capek gitu. Tapi nggak ada. Sehingga cerita ini cerita dusta. Di sisi lain Sayyidina Umar nggak mau keluarga Nabi itu dicolek. Oh iya, anaknya... apalagi kalau kita bicara itu, kita lihat bagaimana penjagaan Sayyidina Umar bin Khattab kepada keluarga Nabi kan. Sekarang kita ikuti dulu aja alur cara berpikir teman-teman Syiah. Itu aja nggak logis. Lebih nggak mungkin anaknya Nabi digituin sama beliau. Sedangkan dia melindungi Nabi. Yang ngomong Nabi meninggal mau dipenggal kan gitu kan. Iya. Terus katakan Sayyidina Umar lah, memang ini tokoh antagonis yang jahat banget tuh katakan. Kita ikuti logika mereka. Emang sahabat pada kemana? Emang sahabat itu bisa begitu melihat kezaliman dan kemudian dibiarkan? Kan nggak mungkin Mas. Hari ini saja segeblek-geblek yang kita lihat ada orang digencet di belakang pintu, yang lakukan preman katakan sudah dan 3 karateka, kita gebukin kan, iya kan? Padahal kita nggak sesoleh sahabat loh kan. Apalagi zaman yang di situ katakan sahabat error, kan ahli bait yang lain banyak, keluarga-keluarga Nabi yang lain banyak masih ada di situ gitu. Nah sehingga ini kisah-kisah yang disampaikan oleh teman-teman Syiah ini memang sangat bermasalah gitu. Gak perlu dibantah dengan ilmiah, dengan logika dasar aja sudah terbantah. Tapi kita hendak ngikuti dulu. Begitulah mereka. Itu berkembang. Hanya memang setelah itu Sayyidina Ali berbaiah kepada Sayyidina Abu Bakar, begitu juga kepada Sayyidina Umar, bahkan sampai Utsman bin Affan, baru kemudian dia menjadi khalifah. Nah, sepeninggal Sayyidina Ali, sebelum wafat Sayyidina Ali itu muncul kelompok yang namanya Khawarij. Ya, jadi saat itu Syiah ini nggak membesar karena tidak ibaratnya bertepuk sebelah tangan lah. Ali yang didukung itu Ali nggak mau karena jelas Ali tahu bahwa ini dukungan batil lah gitu kan. Ada kayak Abdullah bin Sabah yang mencoba mengkultuskan Ali, tapi Ali malah menghukum orang-orang itu. Artinya nggak dapat panggung mereka. Tapi dari referensi Syiah pakai begitu juga? Ya. Dari referensinya Syiah. Oh iya, kalau versi Syiah memang tidak mengakui Abdullah bin Sabah, dikatakan tokoh fiktif. Tapi tetap di literatur orang-orang Syiah yang lain ngakui itu ada sosok itu. Walaupun kata mereka tidak seperti yang digambarkan oleh Sunni. Kata Sunni yang lebih-lebihkan gitu. Tapi intinya bahwa fakta yang tidak bisa dipungkiri, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih hidup, Syiah itu tidak membesar. Karena Ali memang orang yang adil Mas Ari. Orang soleh yang seperti Sayyidina Ali. Kalau kita didolimi sama orang, pasti kemudian ada yang dukung, kita pasti akan apresiasi yang mendukung kita kan. Bahkan udahlah gebukin lah gitu. Coba kebayang bagaimana stabilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu dimusuhi oleh kelompok Khawarij yang sampai mengkafirkan beliau. Dikafirkan. Kalau kita kan paling cuma dinyinyirin di sosmed gitu kan, atau dibully. Sayyidina Ali itu sampai diperangi, dikatakan kafir, dikatakan ini. Tapi lihat kata Sayyidina Ali ketika ditanya tentang kelompok Khawarij itu. Apa kata penanya? Ahum kufar, wahai Sayyidina Ali, orang yang merangi kamu, membunuh kamu ini kafir. Apa kata Sayyidina Ali? Minal kufari hum yufarru. Mereka itu dari kekafiran lari. Mereka itu justru lihat tuh orang-orang Khawarij kan ibadahnya kuat Mas. Mereka digambarkan oleh Nabi, kita itu kalau ngelihat sholat mereka, kita jadi kayak galung lihat sholat kita. Betapa sholat kita itu nggak ada apa-apanya. Lihat puasa mereka itu, wah, ahli puasa, ahli Quran. Artinya ahli ibadah lah. Makanya Ali mengatakan, kok mereka mau dikatakan kafir? Mereka itu justru lari dari kekafiran. Ahum munafiqun. Oke, kalau gitu munafikkah mereka itu? Dikatakan, al munafiqun la yadzukuruna Allah illa qalil. Kalian nggak tahu apa munafik? Munafik itu tidak berzikir, tidak beribadah kecuali sedikit. Sedangkan Khawarij ahli ibadah. Bingung lah ini kan. Orang-orang nanya. Pelik juga ya. Dibilang kafir Ali nggak setuju, dibilang munafik nggak setuju. Ditanya lalu manhum, lalu siapa mereka wahai Amirul Mukminin? Apakah Sayyidina Ali jawabnya? Lihat orang stabil banget nih. Beliau mengatakan hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka saudara-saudara kita, cuma zalim ke kita. Wih, diperangi Mas. Diperangi, dimusuhi, tapi tetap menganggap itu saudara. Di satu sisi, kelompok Syiah ingin mendukung beliau, ingin mengkafir beliau, tapi justru beliau nggak mau karena tahu ini dukungan batil. Makanya Sayyidina Ali itu figur yang luar biasa. Kalau kita jadi orang ya ada yang musuhi sebaik apapun kita, ya minimal kita diam aja, kafir aja lah kan gitu kan. Terus yang ini yang dukung kita oke.
tak terima dukunganmu. Sayyidina Ali itu terjepit di antara dua posisi. Dizolimi oleh orang mendukungnya, dizolimi oleh orang menentangnya. Nah, ini gambarannya. Jadi antitesis daripada Khawarij itu nanti adalah Syiah. Kelompok yang anti kepada Sayyidina Ali dilawan oleh kelompok yang sangat pro kepada Sayyidina Ali. Dan itu terjadi sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Sayyidina Ali masih ada, Syiah nggak bisa leluasa. Malah nggak terlalu besar. Nggak bisa besar, nggak muncul. Mereka besarnya itu masa-masa setelahnya. Begitu ini Khawarij menguat, mereka juga menguat. Akhirnya mereka kemudian semakin berkembang. Nah, perjalanan sejarahnya Syiah yang tadinya itu politik, gerakan politik itu tadi berubah menjadi gerakan pemikiran yang nanti masuk ke pemahaman akidah, ibadah yang kemudian juga membedakan dengan kita. Nah, sekte-sekte Syiah ini sangat banyak. Sebagian ulama menyebut ada 21 kelompok, ada yang mengatakan sampai 40 kelompok dan sebagainya. Tetapi secara garis besar ada yang mengkategorikan menjadi 3 ya. Syiah Ismailiyah itu perwakilan daripada Syiah Gulat. Gulat itu dari kata melampaui batas, berlebih-lebih. Jadi kalau bicara tentang fakta Syiah Gulat itu ada terekam dalam sejarah, baik dalam Ahlus Sunnah dan termasuk terekam dalam literatur orang-orang Syiah. Apa tuh? Yaitu orang-orang yang sampai mempertuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada. Yang sampai mengatakan Quran itu ditahrif, dikurangi atau ditambah. Ada yang sampai mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya adalah nabi. Hanya kemudian nabi. Jadi wahyu itu sebenarnya harusnya kepada Ali. Hanya kemudian Jibril mungkin lagi kurang fokus gitu, belum buka puasa. Langsung wahyunya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma kalau bahasa mereka udahlah sudah terlanjur, entar aja kalau Muhammad sudah mati, itu tampuk kewalian itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang begitu. Tapi ini yang di Indonesia kayak gini dong. Nah, bentar, nanti kita soalnya kalau misalnya bilang Jibril salah, kafir jelas. Iya, dan sama juga nyalakan Allah dong. Sama dengan nyalakan Allah. Kan makhluk yang benar-benar nggak salah lagi gitu kan. Nah, kelompok-kelompok Gulat ini bukan cuma ditentang oleh Ahlus Sunnah, ditentang juga oleh Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah juga menganggap bahwa bahkan mereka mengatakan banyak sekarang bisa kita cek di sosmed atau di nggak harus di kitab. Kalau dulu kita harus kitab. Tapi kalau nanti ada yang minta ke Mas Ari rujukan Ustadz Ahmad itu mana, saya kirimkan. Misalnya orang-orang Syiah itu kalimatnya mengatakan begini. Kok golongan-golongan yang gulat di kita itu musuh kita sebenarnya. Orang Syiah itu mengatakan begitu. Karena mereka ini yang merusak kita. Mungkin kayak kita lah ya. Kita Ahlus Sunnah kan sering mengatakan begini. Yang merusak citra Islam itu siapa? Orang Islam sendiri kan. Perilaku-perilaku orang Islam. Mereka juga gitu. Yang menyebabkan kita jelek, kita dianggap sebagai orang kafir sekafir-kafirnya karena adanya kelompok-kelompok gulat yang ada di tubuh mereka. Artinya keberadaan mereka ini bukan hanya tidak diinginkan dimusuhi oleh Ahlus Sunnah, tapi juga dimusuhi oleh kelompok Syiah. Mereka ini ada yang itu tadi kan, walaupun tingkat-tingkat mereka berbeda-beda. Nah, perwakilan mereka ini Ismailiyah. Kenapa Ismailiyah dikatakan Ismailiyah? Karena Ismail itu putra daripada Ja'far As-Shadiq. Jadi kalau Imamiyah setelah Ja'far As-Shadiq itu bukan Ismail yang diangkat menjadi khalifah, tapi pihak yang lain. Nah, mereka nggak terima, mereka mengangkat Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah ini nanti yang termasuk mendirikan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, termasuk mendirikan Azhar yang kemudian diubah, dan kemudian dinasti ini yang ada di Iran yang Safawi yang nanti bermusuhan dengan kekhalifahan Turki Utsmani dan seterusnya. Intinya bahwa kelompok gulat ini ada dan itu keberadaan yang diakui dengan berbagai macam cabangnya, mulai dari yang paling paket komplit kesesatannya, kekafirannya, sampai yang agak mild lah ya, atau agak ringan walaupun ringan versi gulat ya. Nah, yang ketiga adalah Syiah Isna Asy'ariyah, yaitu Syiah yang berkeyakinan bahwa, atau Syiah Imamiyah kata lainnya, mereka mengakui adanya 12 imam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mulai dari Ali digantikan Hasan digantikan Husain, digantikan Ali Zainal Abidin digantikan oleh Muhammad Bakir, kemudian oleh Ja'far Shadiq dan seterusnya. Sampai paling ujung nanti namanya Imam Mahdi ya, Muhammad Al-Mahdi. Sama dengan kita, cuma bedanya jadi keberadaan Imam Mahdi itu bagian dari 12 imam itu. Ya. Jadi Imam Mahdi itu keberadaannya diakui dalam Ahlus Sunnah dengan versi mereka. Cuma nanti ada perbedaan ya. Kalau Imam Mahdi versi mereka itu Al-Muntadhar, ya dinantikan, ditunggu. Kalau yang kayak Ali Khamenei termasuk imam? Nah, Ali Khamenei termasuk dari jenis
12 imam. 12 imam tadi itu. Beliau yang keberapa? Atau kebanyakan enggak, kalau beliau enggak dimasukkan ke dalam itu. Artinya ini nama-nama tokoh yang diakui sebagai khalifah. Kayak gini Mas. Kita khalifah Rasyidin ada berapa? Ada 5. Ada 5 kan, atau 4 gitu kan. 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Hasan, atau kalau enggak dimasukkan Umar bin Abdul Aziz kan gitu ya. Nah, versi mereka harus mengakui. Kalau ada orang yang tidak mengakui keimaman 12 orang tadi itu kafir kalau versi mereka. Jadi pengkafiran mereka juga ada ke kita dikafirkan oleh versi mereka. Nah, ini Syiah pertengahan, Imamiyah ini nanti atau Isna Asyariyah juga ada yang kaku kayak kita lah. Ahlu sunnah ini ada yang dikit-dikit senggol bacok gitu kan, kafir, pokoknya dikit-dikit cuci gudang kafir itu kan. Ada juga yang soft. Nah, nanti ada Syiah jenis ketiga namanya Syiah Zaidiyah. Kenapa disebut Zaidiyah? Karena Zaid ini putra daripada Al-Imam Ali bin Husain bin Ali, berarti cicitnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid ini ulama besar. Dia Syiah dan pengikutnya mengaku diri sebagai Syiah Zaid. Cucunya ini Sayyidina Ali. Iya, cicitnya tepatnya. Cicitnya itu cuma dia bedanya begini, dia mengagungkan Sayyidina Ali, mengunggulkan bahwa kekhalifahan itu ada di tangan Sayyidina Ali dan lebih berhak daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuma ya ketika itu tidak bisa dijalankan ya nggak apa-apa. Jadi dia cuma mengunggulkan Sayyidina Ali, tapi tidak mengatakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Tetap sah karena sudah dijalankan. Cuma ya itu tadi kayak nggak afdol gitu. Ya. Jadi kalau kita lihatin dia soft dan secara fikih dekat sekali dengan kita. Dan ulama-ulama Syiah Zaidiyah ini sebagiannya bahkan dipakai dalam dunia Islam, dalam dunia Ahlussunnah maksudnya. Misalnya Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, itu orang Syiah Zaidiyah tapi. Itu kitabnya kita pakai. Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam yang mensyarah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, Bulughul Maram. Itu orang Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Jadi kita yang misalnya mau mengatakan Syiah itu tidak sesat, ya nggak mungkin karena terbukti kita nampakkan tadi bagaimana pemikiran mereka yang. Tapi kita mengatakan bahwa Syiah itu pasti kafir, ini juga terlalu sembrono. Karena faktanya yang tidak bisa kita bantah, di Syiah itu sendiri banyak faksi-faksinya, banyak kelompok-kelompoknya, dan mereka bahkan saling mengkafirkan sesama mereka, saling mesesatkan sama mereka, sebagaimana mereka juga mengkafirkan kita. Jadi medan pertempuran ini di ranah pemikiran saja, nggak sesederhana yang kita pahami. Apalagi kalau sudah dibumbuin dengan trik-intrik politik seperti hari ini, itu makin jadi bumbu tuh, makin ruwet gitu kan. Lalu jangankan antara Sunni sama Syiah, Mas, antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah kalau sudah mainnya politik, cebong kampret keluar. Kalau itu iya, memang. Saya belum sampai ke Syiah, baru Sunni aja udah banyak ributin gitu kan, sama Sunni aja. Loh, mungkin ada yang ngomong gini lagi, itu kan sekarang Ustadz, orang-orang sekarang yang suka ribut. Kalau zaman dulu nggak ada, siapa bilang? Dulu itu antara Hanabilah, Madzhab Hanbali, sama Syafi'iyah Asy'ariyah. Kan kalau rata-rata Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Itu berantem seru sampai bunuh-bunuhan. Ada di fakta di sejarah Islam. Sampai salib jatuh itu gara-gara pertikaian antara Sunni. Jadi kalau bicara tentang pertikaian, apa dikira hanya sama Syiah? Ini kita tidak sedang mengkerdilkan kejahatan dilakukan oleh penjahat loh ya, yang termasuk dilakukan orang Syiah. Tapi kalau kita cuma mengangkat bahwa pertikaian ini antara Sunni sama Syiah saja, itu nggak fair dan kita nggak boleh begitu kan. Kita tetap harus fair. Ya kita, kalau saya ditanya Syiah sesat, ya sesat, bagaimana tidak sesat ya, berdebat dengan mereka dan membukti kesesatan mereka. Tapi kalau sampai tingkat mengkafirkan, apalagi semua dipukul rata, ingat kaum muslimin itu 2 miliar Mas. Dari 2 miliar itu sekitar 300 juta itu orang-orang Syiah. Orang sebanyak itu kita kafirkan semua. Kita kemana dari hadis Nabi yang mengatakan idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau seseorang berkata kepada saudaranya kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satunya. Kebayang Mas, kita mengkafirkan satu orang itu enggak kafir. Berarti siapa yang kita yang kafir? Kita yang kafir. Dong.